Hai adik-adik, jumpa kembali di channel kami, Maco Maths Concept. Nah, pada video kali ini pembahasan kita sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya karena banyaknya permintaan dari adik-adik kami untuk membahas soal STAN. Maka video kali ini kami akan membahas beberapa soal STAN yang sudah pernah muncul sebelumnya. Jadi langsung kita mulai TPA STAN seri yang pertama. Oke, kita baca soalnya. Di sini dikatakan nilai dari 13 pangkat 502 dikurang 12 pangkat 2 kali 13 pangkat 500 dikurang 75 dibagi 13 pangkat 500 dikurang 3. Inilah soalnya. Oke, jadi kalau kita lihat secara sekilas di sini harus kita lihat ini berarti harus kita faktorkan dulu. Berarti ini adalah pemfaktoran. Jadi yang pertama di sini kita tuliskan kalau 13 pangkat 502 ini bisa kita tuliskan jadi 13 pangkatkan dengan 2 dikali 13 pangkat 500. Oke, kenapa kita pecah 500 tambah 2 biar ada hubungannya dengan 500. Oke, di sini. Baru dikurang yang ini jadi 12 pangkat 2 dikali 13 pangkat 500 dikurang 75. Baru kita bagi dengan 13 pangkat 500 dikurangkan dengan 3. Oke, langkah berikutnya. Ini namanya pembagian, berarti bisa kita matiin. Berarti tugas kita paksakan bentuk yang di atas seperti di bawah. Itu dia. Maka tugas pertama kita keluarkan dulu. Oke, kita keluarkan dulu. Jadi ini 13 pangkat 500. Berarti ini bisa kita buat 13 pangkat 2 kurang 12 pangkat 2 dikali ini 13 pangkat 500. Oke, kita faktorkan ya. Baru ini dikurangi 75 ya, dikurangi 75 kita bagi lagi dengan 13 pangkat 500 dikurangkan dengan 3. Oke, sekarang tugas kita berikutnya menghitung nilai 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Jangan pula dicari berapa 13 kali 13, 12 kali 12 baru dikurangkan. Ini masih ingat ya, ada sifat penjabaran. Kalau nanti ada soal kita buat A kuadrat kurang B kuadrat, ini kan faktornya A kurang B dikali A tambah B. Oke, ini cara ngitungnya. Sekarang kita mulai. Coba langkah pertama kita kurangkan dulu. 13 kurang 12, 1 ya. Berarti nggak usah ditulis. Baru yang kedua, 13 tambah 12 berarti 25. Maka nanti nilai yang ini sama dengan 25. Berarti kita buat sini 25. Oke, dikali 13 pangkat 500 dikurangkan dengan 75 dibagi. Nah, dibagi di sini kita buat 13 pangkat 500 dikurang 3. Oke, sekarang lihat lagi yang di atas. Yang di atas ini bisa nggak kita faktorkan lagi? Nah, ternyata 75 ini sama dengan 25 kali 3. Oke, kita keluarkan lagi. Berarti sini kita keluarkan 25-nya berarti 25 buka kurung. Ini tinggal 13 pangkat 500. Oke, yang ini kan 25 kali 3. Berarti ini kita kurangi 3 ya. Kurangkan 3 dibagi dengan, ini kita buat 13 pangkat 500 dikurang 3. Nah, di sini udah ada faktor yang sama. Berarti tinggal kita matikan. Ketepak, ketepuk, tewas. Maka jawabannya adalah 25. Oke. Ini dengan cara biasa. Oke. Nanti di sini ada kami tawarkan solusi yang kedua, oke, atau biasa dibuat nanti ini dengan, oke, ini nanti kami buat ini dengan solusi maco. Oke, solusi maco itu dia. Oke, biar lebih jelas kita tulis kembali dulu soalnya. Nah, di sini kan ditulis soal 13 pangkat 502 kurang 12 pangkat 2 kali 13 pangkat 500 dikurang 75 baru dibagi. Nah, dibagi nanti 13 pangkat 500 kurang 3. Nah, di sini kata kuncinya. Nanti kalau ada soal seperti ini, sebenarnya cara yang paling cepat atau solusi masuknya ini tinggal lihat aja ujung-ujungnya. Ini aja yang dibagi. Nah, berarti ini kan min selesai ya. Berarti 75 bagi 3 ini hasilnya sama dengan 25. Itu dia. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Inilah soal nomor 1. Itu dia. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, di sini kita baca soalnya. Berapakah nilai A kurang B tambah
A kurang minus ya, minus A kali B tambah A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Jika diketahui katanya A-nya akar 30 tambah akar 30 seterusnya. Oke, baru B-nya akar 7 kali akar 7 kali akar 7 sampai seterusnya. Berarti tugas kita pertama cari berapa nilai A, cari berapa nilai B, baru kita masukkan ke sana. Itu dia. Oke, berarti coba kita mulai satu-satu. Yang pertama, itu dia. Ini kan dikasih tahu nilai A sama dengan akar dari. Nah, ini dibuat 30 tambah akar 30. Oke, kita buat ini tambah seterusnya aja ya. Oke, sekarang ini untuk menghilangkan tanda akarnya harus kita pangkat 2. Berarti kedua ruas kita pangkat 2 dulu. Di sini kita pangkatkan 2, ini kita pangkatkan 2. Maka di sini kita peroleh jadi A kuadrat sama dengan ini kita buat 30 tambah ini kan balik lagi ke sini. Tadi ini kan kita misalkan jadi A, berarti ini bisa langsung kita ganti dengan A. Oke, baru kita seberangkan sana. Maka di sini kita buat jadi A kuadrat kurang A kurang 30 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita faktor. Ayo, dikali minus 30 jumlah minus 1. Maka faktornya berarti ini jadi A dikurang 6 dikali A tambah 5. Ini sama dengan 0. Maka dapat A-nya sama dengan 6 atau A-nya sama dengan minus 5. Oke, yang ini sudah pasti nggak mungkin ya. Ini tidak memenuhi karena nilai akar nggak mungkin bertanda negatif. Oke, maka A-nya sama dengan 6. Itu dia. Oke, yang kedua kita cari nilai B. Oke, kata soal sini B sama dengan dibuat sini akar 7 kali akar 7 terus seterusnya ya. Ini sampai nggak berhenti juga sama. Karena sini bentuknya akar berarti kita pangkat 2 kan kanan kiri. Oke, ini kita pangkat 2 kan, ini kita pangkat 2 kan. Oke, maka di sini dapat hasilnya sama dengan B. Ini kita buat sama dengan ini kita pangkat 2 hilang akarnya. Berarti ini kita buat 7, ini akar 7 lagi seterusnya. Berarti kan kembali ke awal. Berarti ini sama dengan 7B. Oke, berarti ini bisa kita buat seperti ini ya, B kuadrat. Oke, ini B kuadrat ya. B kuadrat dikurang 7B ini sama dengan 0. Oke, kita faktorkan berarti B kali kita buat B kurang 7 ini sama dengan 0. Berarti B yang pertama sama dengan 0, B yang kedua sama dengan 7. Ini juga nggak mungkin ya, karena akar bilangan positif pastinya positif kan ini ya. Oke, maka ini B-nya sama dengan 7. Sekarang kembali ke soal. Setelah dapat A dan B, sebenarnya pertanyaan pada soal ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini boleh kita tuliskan dulu dari pangkat yang paling tinggi. Maka jadi A pangkat 2. Oke, ini kurang AB kurang AB. Berarti sini kita buat jadi minus 2AB ya. Oke, minus 2AB baru tambahkan dengan B pangkat 2. Berarti ini sama saja sebenarnya dengan kalau kita faktorkan A kurang B dipangkatkan 2. Oke, sekarang tinggal kita ganti. Berapa tadi nilai A-nya? Ini kan 6. Baru berapa nilai B-nya? 7 ya. Oke, 6 kurang 7 dikuadratkan. Berarti 6 kurang 7 min 1 ya. Dipangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Itu dia. Ini versi yang pertama. Itu dia. Oke, nanti kalau versi yang kedua, ini bisa juga kita buat ya. Cara yang kedua nanti ini boleh kita buat pakai solusi maco tadi ya. Oke, solusi maco ya. Oke. Ini bagaimana kalau pada solusi maco? Jadi gini. Nanti untuk soal seperti ini angkanya tidak sembarang. Nggak bisa sembarang dibuat soal seperti ini. Pasti ada hubungannya. Hubungannya apa? Nanti selisih kalinya harus 1. Maka nggak mungkin sini dibuat 24. Gitu dia soalnya. Nggak mungkin buat sini dibuat 10. Nah, berarti yang bisa berapa? Itu kalau dia bulat nanti berarti ini kan kalau kita buat 30, di sini nanti kuncinya di kata 30. Oke. 30 ini carilah hasil kali yang berdekatan dia. Ini pastinya kan 6 sama 5. Itu dia. Maka ini ambil yang besarnya. Itu aja kuncinya. Maka ini pasti hasilnya sama dengan 6. Jadi nggak perlu lagi dijabarkan seperti tadi. Nah, yang kedua, ini kan akar. Jadi kalau dia ada soal seperti ini, kalau misalnya dibuat soal seperti ini dibuat, kalau misalnya ada nilai nanti akar A kali akar A kali akar A seterusnya, ini nilainya pasti yang ini, pasti A ini. Itu dia. Maka nanti kalau ada soal akar 7 seperti tadi, kalau ada misalnya akar 7
akar 7 dan seterusnya, maka ini nilainya pasti sama dengan 7. Itu dia. Maka udah di sini langsung kita pastikan A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 7. Ya tinggal masuk kemari. 6 kurang 7 pasti min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Inilah pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jadi kita baca bersama soalnya. Katanya sini, jika produser sebuah pertunjukan menjual N lembar karcis, maka pendapatan akan 20% lebih besar dari biaya produksi. Baru katanya, jika 5% karcis tidak terjual, maka berapa persen pendapatan lebih besar dari biaya produksi. Jadi di sini harus kita tekankan dulu. Berarti 20% lebih besar ini berarti sama saja dengan untung. Itu dia. Berarti ini kita buat lambangnya untung. Oke, berarti ini sekarang jadi permasalahan adalah kalau dia tidak terjual 5% karcisnya, berapa untung? Berapa untung yang diperoleh? Inilah kira-kira dari pertanyaan soal ini. Jadi untuk menjawab soal seperti ini ya harus kita ingat kembali. Maka nanti apa rumus daripada untung? Maka nanti kita buat ini berarti untung sama dengan ini ya, masih ingat ya? Berarti kita buat harga jual kurang harga beli. Itu dia. Berarti ini harga jual dikurang harga beli. Jadi kalau nanti kita hubungkan sini dan dikasih tahu untungnya, maka nanti kalau kita buat ini, kalau misalnya untungnya nanti 20%, untungnya sama dengan 20%, berarti harga belinya nanti sama dengan ini, ini kita buat harga jual ya. Harga jualnya sama dengan 120% daripada harga beli. Ini dulu yang harus dipahami. Itu dia kuncinya. Oke, sekarang kita mulai. Nanti untuk soal seperti ini lebih cepat kita buat pakai perbandingan aja. Jadi anggap saja yang pertama ini 100%. Oke, 100% misalnya tiketnya terjual, oke, maka pendapatannya lah 120% dari harga beli. Itu dia. Ini yang pertama. Oke, sekarang masalahnya katanya 5%. Ini dikasih tahu ya 5% tidak laku. Berarti ini tinggal 95% ya. 95% ini anggap saja kita buat X. Itu dia. Berarti tugas kita adalah hanya mencari X. Tinggal kita bandingkan saja ya. Oke, ini persen sama persen tewas ya. Maka ini tinggal kita buat berarti 100 per 95 ini sama dengan kita buat nanti ini 120 per X. Ini nanti dalam bentuk persen ya. Oke, berarti tinggal kita matikan. Masih ingat konsep matikan ya? Berarti ini kalau dia beda ruas, berarti yang kita matikan atas, oke, atau bawah sama bawah. Kalau dia satu ruas ini atas bawah yang boleh kita matiin. Yang kurang ajar ini atas, ini bawah, ini salah. Oke, berarti coba sama-sama kita bagi 20 dulu. Oke, maka di sini kita peroleh 6 ya. Oke, di sini kita peroleh 5. Bisa ya? Oke, sekarang ini kita bagi lagi, sama-sama dibagi 5. Oke, ini kita bagi 5, maka dapat sini 19 ya. Oke, maka dari sini langsung kita buat nilai X-nya adalah sama dengan, berarti kita buat sini 19 dikali 6. Berarti ini kita buat 6 kali 10 60 ya. 6 kali 9 54, berarti 114 ya. Oke, 114%. Yang diminta soal ini untung. Ini kan masih dari harga beli. Berarti untungnya ya tinggal kita kurangkan aja. 114 dikurang 100 maka untungnya adalah 14%. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Ini nomor 3. Kita lanjut nomor yang keempat. Oke, di sini dikasih tahu sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Oke, nggak tahu kita berapa kamarnya. Jika setiap kamar diisi oleh 2 orang, oke, ini katanya diisi 2 orang, katanya akan ada 12 orang yang tak punya kamar. Tapi kalau diisi oleh 3 orang, oke, oleh 3 orang, malah katanya apa? Ada 2 kamar yang tak terpakai atau yang kosong, ya, yang tak terpakai. Oke, yang jadi permasalahan berapa banyak kamar. Jadi ini jelas ya, yang tidak salah berapa banyak kamar. Berarti ini aja kita anggap sebagai X. Banyak kamar ini kita misalkan saja sebagai X. Oke, maka apa yang pertama? Tadi kata soal kalau kita isi 2, ada 12 orang yang tak punya kamar. Berarti biar kedapatan semua berapa kamar yang kita tambahkan? Berarti 12 bagi 2 ya, berarti 6. Maka sini nanti kita buat persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang pertama ini kita tulis dulu penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya. Oke, sini berarti
Apa tadi kasus yang pertama? Berarti ini kalau tadi sisi kita 2, berarti harus 6 kamar yang ditambahkan. Kenapa 6 kamar? Karena tadi kalau 2 1 kamar 12 orang tidak dapat. Berarti ini persamaan yang pertama 2 dikali X tambah 6. Ini ya, bisa udah jelas kenapa 6 ya. Karena tadi 12 orang yang tak punya kamar, berarti biar dapat kamar dia harus ditambahi kamarnya. Oke. Sama dengan katanya di sini kalau 3 orang kita isi, kamarnya 2 yang kosong. Berarti ini kita buat 3 kali ini X kurang 2 karena nggak terpakai kamarnya. Berarti tinggal kita kali, maka sini jadi 2X ditambah 12 sama dengan kita buat 3X dikurang 6. Oke, coba X nya seberangkan ke kanan, ini kita seberang kiri, maka sini kita peroleh berarti 12 dikurang, oke tambah ya, oke tambah 6, ini sama dengan 3X dikurang 2X. Oke, maka kita peroleh X nya sama dengan 18. Berarti banyak kamarnya ada 18, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kita baca bersama soalnya. Di sini dikatakan soal sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul dengan ketinggian 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Pemantulan semacam ini terus-menerus berlangsung hingga bola berhenti. Yang menjadi pertanyaan soal adalah berapa seluruh lintasan bola? Itu dia, berapa seluruh panjang lintasan bola. Jadi ini kalau kita lihat secara sekilas ini pasti aplikasi daripada Barder ya. Oke, coba masih ingat ya apa rumus pada bola jatuh? Oke, jadi kalau bola jatuh masih ingat ya, S tak hingga itu rumusnya adalah, masih ingat kemarin, ini berarti 2A dibagi dengan 1 kurang R, ini dikurangi A, itu dia. Oke, maka dari sini yang mana sekarang menjadi A pada soal kita? Oke, A nya yang ini ya, ini tinggi awalnya, ini kita anggap jadi A ya, atau tinggi awalnya. Yang mana sekarang jadi rasio? Ini sekarang jadi rasionya, inilah kita buat nilai R ya. Oke, sekarang coba kita tinggal kita gantikan. Maka di sini hasilnya adalah kita buat sini 2 dikali 10 per ini ya, 1 dikurang 3/4, baru ini kita kurangi 10. Oke, maka di sini sama dengan 2 kali 10, ini hasilnya adalah 20 ya, dibagi 1 dikurang 3/4, ini kan boleh kita ganti 4/4. Oke, berarti ini sama dengan 1/4 ya, dikurangkan dengan 10. Oke, coba kita hitung 20 dibagi 1/4, berarti ini sama aja artinya dengan 20 dikali 4/1. Berarti 20 kali 4 kan 80, dikurang 10 berarti sama dengan 70. Berarti inilah panjang lintasan bola sampai berhenti. Oke, ini kalau kita gunakan dengan cara biasa. Sekarang kita lihat bagaimana solusi yang kedua. Ini kita gunakan dengan menggunakan solusi maco. Ya, solusi maco, match konsep kan ya. Oke, jadi ingat nanti kalau ada untuk bola jatuh ini ada cara cepatnya. Nanti kalau misalnya diminta dia S tak hingga, oke, S tak hingga, andaikanlah kita misalkan di sini rasionya ini adalah M per N, oke, baru tinggi awalnya tetap A, oke, maka di sini nanti cara cepatnya adalah tinggal kita tambahkan. Maka sini nanti adalah kita buat sini nanti cara cepatnya N tambahkan, ini N kurang tambahkan dengan M ya. Oke, tambahkan dulu N tambah N per di sini N kurang M baru dikalikan dengan tinggi mula-mulanya. Jadi ini nanti rumus cepatnya. Oke, untuk bola jatuh ya. Oke, berarti ini tinggal kita masukkan. Maka dari sini kita buat sini berarti S tak hingga sama dengan N-nya. Berarti ini 4 ya. Oke, maksudnya kita buat jadi adalah 4 ditambah 3 dibagi 4 kurang 3, ini dikalikan tinggi awal. Tinggi awal adalah 10. Oke, maka sama dengan ini berarti 4 tambah 3 7 ya. 4 kurang 3 1, berarti 7 dibagi 1 tetap 7 ya. Dikalikan dengan 10 sama dengan 70. Oke, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Inilah nanti mungkin jadi soal penutup pada pertemuan kita kali ini. Jadi kita baca soalnya. Ini yang diminta soal nilai dari 1 per 10 kali 11 ditambah 1 per 11 kali 12 ditambah 1 per 12 kali 13 tambah seterusnya. Ini sampai 1 per
99 kali 100 kan ini ya. Jadi ini kalau kita buat pakai teknik biasa ini mungkin kacau, apalagi nggak waktu di stand itu waktunya sangat singkat. Jadi ini harus kita akali. Jadi sini sebenarnya ada rumus yang pertama. Oke, ada rumus yang pertama. Kalau nanti ada soal 1 per n kali n tambah 1, ini sama aja artinya dengan 1 per n dikurang 1 per n tambah 1. Ini harus ingat ya, ini rumus awalnya. Sekarang coba ini kita jabarkan. Berarti kalau 1 per 10 kali 11 ini apa artinya? Berarti bisa kita buat ini 1 per 10 dikurang 1 per 11. Ini dia yang pertama. Oke, ditambah 1 per 11 kali 12. Seperti ini apa artinya? 1 per 11 dikurang 1 per 12. Oke, ditambah ini seterusnya ya. Oke, nanti kalau kita jabarkan seterusnya, maka nanti ujungnya di sini berarti 1 per, ini kita buat adalah 99 dikurang 1 per 100. Oke, sekarang kita periksa. Rupanya di sini ada angka yang saling mematikan. Ini nanti kan mati sama yang ini. Itu dia. Di sini nanti kalau kita jabar ini kan pasti 1 per 2 1 ya. Ini mati juga. Terus nanti ujungnya maka nanti yang tinggal akhir adalah tinggal kita buat sini adalah 1 per 10 dikurang ini 1 per 100. Oke, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Ini kita buat penyebut 100 ya. Berarti kita buat 100, berarti 100 dibagi 10 ya, kali 1 jadi 10. Oke, ini 100 bagi 100, 1 kali 1 tetap 1. Berarti ini kurang 1, maka dapatlah 9 per 100. Atau ini sama dengan 0,09, 2 di belakang koma kan ini ya. Oke, ini caranya. Oke, coba nanti cara yang kedua, ini sebenarnya cara yang paling sederhana. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, makanya ini perlu tekankan soalnya nggak sembarangan. Oke, jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kata kuncinya, oke, maka ini tinggal ambil saja yang di depan. 1 per 10, baru ambil yang di belakang. Jadi 1 per 100 tinggal dikurangkan. Itu aja cara cepatnya. Makanya kita buat 1 per 10 dikurang 1 per 100. Jadi ini sama dengan 0,09. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar di bawah dan nantikan video-video kami seterusnya. Oke, jadi jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Oke, bye-bye.